Selamat siang ya. Jadi saya sedikit mau menginformasikan bahwa eh, kemarin saya ada order barang ya di JDID. Jadi ini handphone saya JDID ya. Untuk Anda berhati-hati ya yang mau order di JDID, karena di JDID banyak penipuan. Yang menipu memang bukan JDID-nya, tapi pedagang di sana, di marketplace-nya JDID. Ya. Kemarin saya beli satu barang ini nih. Ya. Saya jujur terus terang baru 2 kali beli di JDID ya. Ini saya beli laptop tahun lalu. Ini waktu PSBB, anak saya mau sekolah online, saya belikan laptop di JDID. Karena kenapa saya suka JDID? Denger ya dari iklan, dari radio, dari TV, dari iklan-iklan, pokoknya dijamin ori ya, dijamin ori ya. Semua orang pasti mau beli barang ori ya. Nah, jadi saya beli di JDID waktu itu sih berhasil ya. Tapi karena ini dibeli di JDID-nya langsung, orang-orang JDID yang ngirim. Nah, kemarin malam waktu sebelum Idul Adha saya beli ini nih, Philips Oxygen Portable nih ya, Philips Oxygen Concentrator ya. Jadi saya beli Philips Oxygen Concentrator ini ya di JDID, harganya 10 juta. Kenapa saya mau beli barang ini? Karena kan sekarang lagi COVID ya, kita tahu dong COVID, butuh yang namanya oksigen. Nah, kita cobalah satu beli, siapa tahu bisa kepake dalam kondisi darurat ya, Philips Oxygen. Nah, saya beli, saya transfer ke virtual account di JDID ya, seharga 10 juta di toko Cu ya, di toko Cu nih. Alamat saya ya seperti biasa, Jelambar Selatan 17 ya. Saya sudah berhasil melakukan pembelian ya. Subtotalnya harganya 11 juta. Ada diskon ya. Diskon ini diberikan oleh sellernya, karena saya chat dulu, "Pak, barang ready stock nggak?" Dia bilang ready, ya sudah. Setelah saya melakukan order di JDID ini, tiba-tiba handphone saya masuk SMS kode OTP. Masuk terus kode OTP ya. Nah, ini saya chatnya di sini nih, saya kasih tunjuk ya. Dari toko Cu ini, jadi awal chatnya ini Anda bisa baca nih sekalian ya. Jadi dia jual alat-alat ini nih, oksigen semua, harganya sih 9 juta, 10 juta. Nah, saya tanya, barang ini ready stock nggak? Awalnya dia bilang ready stock. Harganya sekarang ini dia dulu bilang 14 juta ya, tapi di diskon 10 jutaan. Nah, saya tanya, dengan merek ini bagusan mana? Dia bilang bagusan Philips. Oke, ready Kak. Philips ready ya, dia bilang. Kalau ini garansi resmi Philips ya, dan tinggal pakai Kak. Harga bisa nego dikit Kak. Garansi resmi Philips 2 tahun. Kasih saya netnya berapa, saya tanya. Saya order sekarang, saya dikasih 10 juta 500. Saya tawar 10 juta aja bisa nggak? Dia tambah dikit lah, detail dealnya berapa nih Kak? 10 juta saya order sekarang, saya bilang ya. Bisa dikirim kapan? Dia bilang secepatnya. Saya masih nanya, barang baru kan? Baru, oke, saya order sekarang. Silakan diorder, dia bilang. Apakah harga sudah berubah? Udah saya bayar, saya bilang. Segera dikirim, terima kasih, baik. Tolong dilabeli fragile, saya bilang, takut dibanting-banting. Nah, sudah saya order. Nah, dia chat lagi saya, dia bilang khusus harga promo pesanan diproses kirim gunakan JNE si cepat, barang sudah digaransi asuransi pengiriman dan bebas biaya, dia bilang. Oke. Mohon maaf Kak, untuk jasa kurir pihak ketiga tidak bisa digunakan untuk proses kirim barangnya. Silakan diubah ganti jasa kurirnya, gunakan JNE atau si cepat. Padahal saya waktu melakukan order itu saya sudah ngecek, dia ngirimnya pakai JNE dan saya harus bayar 91.000 karena dia alamatnya di Majalengka, saya di Jakarta.
Nah dia bilang dia suruh ubah, gimana ubahnya? Saya tanya, saya nggak ngerti, ongkir saya sudah bayar 91.000. Nah mulai nih dari sini nih, untuk ubah jasa kurir pengiriman itu bisa lewat aplikasi Kak, jadi harus lewat browser Chrome. Nah dia kasih saya screenshot resinya, seperti ini, nomor AW, ini nomor pesanan saya. Terus dia kasih nomor resinya, order number, ini pokoknya dia bikin ini pinter banget lah untuk mengelabui saya. Nama saya Albert tuh, alamat saya jelas ya di sini. Jadi saya harus ubah ke JNE atau si cepat. Iya Kak, kalau nggak diubah ikutin saja. Maksud saya buat apa ngubah-ngubah, nggak perlu dong. Ya. Nah, terus mulailah dia kirimin saya link nih di sini nih. Jadi saya harus klik link ini. Saya tidak klik nih link ini nih karena saya takut. Ya, saya takut nih klik link begini nih, dan handphone saya masuk terus kode OTP. OTP itu kan one time password, jadi masuk terus tuh SMS tuh angka-angka. Jadi dia berusaha login nih ke akun saya, ya. Nah, saya bilang berbahaya sekali ini, tinggal kirim aja kalau memang barangnya ada, ya. Jika sudah masuk ketik nama kurir JNE atau si cepat dan login menggunakan kode dari JDID. Jadi ini orang sebenarnya mau phishing ya, namanya phishing ya. Phishing itu adalah mau mencuri akun saya. Jadi akun saya mau dibajak, jadi berharap bahwa dia bisa mengendalikan akun saya dan dia nanti di kemudian hari bisa pencet barang sudah diterima dan duitnya bisa cair ke dia. Gitu ya. Dan untung saya paham banget, jadi saya tidak klik ini link nih, jasa kurir online ini saya tidak berani klik, ya. Nah saya juga udah bilang nih berbahaya nih, dia masih bilang berbahaya gimana, gitu ya. Tidak usah diubah, saya bilang. Misalnya kalau memang barangnya ada, tinggal kirim aja, silakan dikirim, terima kasih. Nah dia masih beralasan cuma jika gunakan pihak ketiga, estimasi pengiriman barang 12-14 hari, makanya harus diubah ke JNE atau si cepat. Saya bilang nggak apa-apa, silakan kirim kalau memang barangnya ada. Ya, dia terus-terusan memaksa saya untuk mengubah. Karena ini saya bilang chat begini, jangan berusaha hack akun saya karena handphone saya masuk terus tuh kode OTP tuh SMS ya. Nah dia masih jawab, sedikit pun kami tidak akan niat hack akun kakak. Gimana keputusannya Kak, mau diubah atau tetap proses menggunakan kurir ketiga? Silakan kirim aja, nggak apa-apa, saya bilang. Baik Kak, pakai kurir apa aja boleh. Ya silakan ditunggu 12-14 hari. Ya, saya sudah nggak balas lagi tuh karena saya tahu nih ini mau menjebak saya, jadi mau mengambil akun saya. Nah kebesokan paginya dia chat lagi, selamat pagi. Nah dia kirimin lagi tuh linknya, suruh saya klik, silakan copy paste tautan browser Chrome. Ya, sudah masuk kakak tulis jasa kurir JNE. Nah, dia chat lagi, apakah jasa kurir sudah diubah? Nah, pas pada saat ini kode OTP masuk terus. Jadi saya tebak dia berusaha login dengan akun saya. Ya, kode OTP masuk terus. Dia mau membajak akun saya dan orang ini WhatsApp saya. Saya tunjukkan WhatsApp-nya ya, tapi saya udah delete sih karena saya nggak berani. Sebentar, saya kasih ini. Nah ini orangnya nih ya, 100% original tuh. Dia ini mau menipu saya, cuma saya udah end chat, sudah clear chat dan saya blok waktu itu. Saya tidak berani karena takut kepencet itu linknya, tiba-tiba nanti akun saya dibajak. Jadi nomornya adalah 0822 9194 50 70 ya. Dia waktu itu ngechat saya, dia mengaku dari Pak Saptiono bagian kurir pengiriman. Dia bilang saya mau kirim barang, coba segera konfirmasi, suruh klik itu link. Nah saya tahu begitu, langsung saya clear chat, langsung saya delete dan saya blok dia. Takut dia ngirimin apa kepencet oleh anak saya, handphone dipakai bisa bahaya. Nah setelah itu ya dari pihak JDID saya juga terus chat ke JDID ya, ke JDID itu di bagian sininya nih, pusat bantuan ya, pusat bantuan chat with us. Di sini ternyata juga banyak waspada penipuan berhadap kode OTP, tapi saya nggak tahu nih, saya akan tunjukkan apakah history chat saya masih ada atau tidak ya.
Kalau history chatnya masih ada akan saya tunjukkan ya. Oh ada nih dari awal nih. Oh nggak ada nih, udah nggak ada ya. Jadi maksudnya adalah saya langsung chat ke JDID ya, ke bagian chat with us ini saya chat Debbie. Saya jelaskan kronologisnya apa yang terjadi dengan saya. Saya sudah order barang, sudah bayar ke JDID, tetapi akun saya mau dibobol. Saya terima kode OTP terus dan saya disuruh klik link. Nah, dari responnya customer service JDID itu sangat bagus, saya akui. Sangat bagus, responsif. Tetapi ya tanggapannya kurang cepat. Hanya nanti dibantu 2 kali 24 jam. Hanya nanti dibantu 2 kali 24 jam. Itu yang kurang. Beda dengan Shopee. Shopee cepat. Ya, langsung si akun itu diblokir. Ya. Tapi bagus, saya diberikan case number, saya bilang itu, terus disarankan saya ubah paspor, jangan sampai Anda mengklik link itu dan kasih kode OTP. Oke, saya udah paham. Jadi customer service JDID sangat bagus ya, respon cepat, tapi solusinya yang agak lambat, 2 kali 24 jam, 2 kali 24 jam ya. Belum diblokir juga, dia juga masih bisa ngechat saya, tapi akhirnya ya ini barang sudah diblok, jadi harganya sudah tidak ada di JDID ya. Jadi untung akun saya tidak ke hack. Kalau akun saya ke hack berarti duit 10 juta saya melayang ya. Jadi maksud saya membuat video ini adalah menghimbau Anda sekalian, hati-hati untuk Anda yang berbelanja di JDID. Banyak oknum ya, banyak oknum. JDID-nya mah bagus ya, banyak oknum yang nakal di sana. Kenapa? Karena chatnya dia ini agak rentan ya. Agak rentannya kenapa saya bilang? Karena chatnya dia ini tidak ada sensor dari link. Coba kalau Anda di Shopee, Anda minta nomor telepon aja, atau Anda kasih www apa aja, dia pasti bisa ngeblok. Sedangkan ini tidak, itu ya. Jadi di JDID agak-agak berbahaya ini. Jadi sistem JDID harus diperbaiki, ya. Walaupun duit saya bisa balik, saya terima kasih kepada JDID, saya tidak ditipu, tapi saya masih dalam proses komplain juga. Kenapa? Karena duit yang dikembalikan ke saya tidak full, karena saya transfer 10 juta sekian, hanya dibalikin 10 juta, itu ya. Nah, si ini juga dia mengirimkan resi dia. Jadi barang ini dikirim, tapi resinya itu bukan ke saya. Dia kirim alamat di Medan. Mana ini? Oh, udah nggak kelihatan di sini. Ya, sudah dibatalkan sih. Jadi pesanan saya kemarin dia kirimin resinya resi JNT, kan ini kan dia masukinnya JNE. Jadi resinya itu di Medan. Ya, di Medan ini resinya. Resinya di Medan. Jadi ini orang menipu itu dari online shop toko baju ya di Medan. Jadi saya berharap saya bikin video ini jangan sampai Anda kena seperti saya. Kenapa? Karena ini nilai yang sangat besar loh, 10 juta. Saya sih udah ngeri aja nih akun saya kena bobol. 10 juta itu melayang karena saya cek di Google banyak sekali masalah di JDID. Ya, masalahnya adalah orang sudah beli terus ada yang telepon, ada yang WhatsApp, dia sudah klik link, itu artinya sudah tidak bisa balik tuh uang ya. Jadi udah dikuasai oleh si penjual nakal, karena kalau ID Anda sudah diambil oleh dia tinggal pencet itu aja, pesanan diterima, duit akan cair ke rekening dia gitu ya. Dan pihak JDID pasti tidak mau bertanggung jawab ya. Jadi ini sangat rentan di JDID ini ya. Jadi untuk Anda berhati-hati untuk yang mau beli di JDID ya. Karena kenapa sih kok bisa tiba-tiba beli di JDID? Karena nongol nih iklannya ya. Dan memang saya sedang mencari oksigen concentrator. Sebelumnya saya juga mencari tabung oksigen di Shopee ya, dan terindikasi menipu juga
Jadi di cancel langsung, duit langsung dibalikin, nggak pakai babi bu, nggak pakai penyelidikan, di Shopee dibalikin karena zaman lagi COVID begini banyak sekali penipuan ya soal oksigen concentrator, tabung oksigen ya. Jadi Anda hati-hati. Dan saya sudah pelajari karena kan setelah saya hampir kena tipu ini saya mau beli lagi. Saya pelajari ya di Shopee banyak sekali yang menjual oksigen concentrator merek Haier, merek Uwell ya dengan nickname baru. Nah, ini toko cu baru memang. Saya juga dibegoin sama istri saya. Dia bilang, "Kenapa lu berani beli? Dia belum pernah ada penjualan." Nah, itu salahnya saya. Karena saya mencari ke toko lain, saya tanya, "Barang ready stock nggak?" PO, semua PO. Nah, karena saya chat dia bilang ready, waduh, ada nih, langsung saya beli gitu loh. Nah, ternyata dia sudah diblok nih, maaf tidak ada produk ditemukan. Jadi toko cu ini penipuan nih, tapi dia bisa saja membuat akun baru ya, karena siapapun dengan modal email, modal gambar tinggal input saja. Jadi hati-hati ya buat Anda yang mau beli oksigen concentrator. Yang pakai PO juga hati-hati. Kenapa? Karena saya lihat di Shopee ya pakai PO ya, Anda bisa order memang. Anda sudah order, nanti dia kirimin dulu tuh kwitansinya. Nanti barang sampai baru dikirimkan lagi ke tempat Anda. Nah, kalau Anda sudah klik terima, kan di Shopee hanya bisa perpanjangan garansi 3 hari. Nah, barangnya PO 2 minggu. Bisa-bisa Anda tidak dikirim barangnya. Jadi Anda hati-hati kena tipu juga ya. Jadi saya menghimbau untuk Anda yang mau cari oksigen concentrator yang sistem PO ya, atau beli langsung, transfer langsung, jangan Anda beli. Jangan sampai Anda hampir mau kena tipu seperti saya. Waktu saya transfer ini 10 juta ya, saya sudah ngeri akun saya dibobol. Kenapa? Karena 10 juta bakal melayang kalau kena bobol. Makanya saya terus chat, saya terus telepon ke customer service JDID ya, untuk follow up terus. Untuk follow up terus. Sebentar, coba saya cek JNE-nya. Nomor resi JNE-nya saya sudah nggak nyimpen sih, tapi screenshot-nya kayaknya masih ada nih. Sebentar akan saya tunjukkan ya screenshot-nya. Nah, ini screenshot. Jadi screenshot-nya udah saya simpen, saya dikasih label seperti ini JDID. Nah, dia pengiriman kurir nih. Dia kasih saya nomor resinya pertama kali adalah ini. Pesanan. Jadi saya order tengah malam nih. Dia malam-malam bisa bisa jam 12 malam bisa ngirim barang dia ya. Nah, saya juga screenshot ini tadi chatnya dia ya. Nah, ini saya waktu bikin pengajuan ke case numbernya ke customer service JDID-nya ya. Nah, ini nih dia. Nah, dia kasih nomor resi ke saya, dia masukin input di JDID. Di tracking adalah untuk alamat ke Medan ya. Jadi pengirimnya adalah Riauli Online Shop dan penerimanya adalah Herti Napi Tupulu gitu ya. Saya ordernya tanggal 20, ini resi sudah dari tanggal 19. Jadi ini benar-benar menipu. Di Medan ini. Di Medan. Ya, di Medan tuh. Di Medan ya. Ini bukti pembayaran saya di JDID melalui email. Nah, ini dia WA saya nih, saya screenshot nih. Ada nih. Yang tadi nomornya saya bilang itu dia WA saya tuh. "Selamat siang, maaf mengganggu waktu Anda. Sebentar, perkenalan saya dengan Bapak Sucipto, supplier pihak toko bagian pengiriman dari JDID." Ya, dia kasih screenshotnya barangnya ini. Benar Bapak Albert yang sudah order lewat JDID. Saya tidak angkat, dia punya telepon tuh, saya diamkan. Nah, terus saya blok dia ya. Nah, dia juga di chat yang seperti tadi saya tunjukkan, dia juga terus-terusan kasih link ya ke saya supaya saya klik. Nah, akhirnya saya request
pengembalian dana setelah ditelusuri 2 kali 24 jam, masalah itu beres ya. Pesanan Anda berhasil dibatalkan dan kembali uangnya ke JDID saya, JD balance 10 juta. Padahal saya transfer tadi adalah 10 juta 91.000. Jadi 91 ribunya belum dikembalikan nih. Nah, saya sedang komplain lagi kenapa 91 ribunya nggak dikembalikan, hanya 10 juta saja gitu ya. Jadi masalah ini sedang berlangsung. Jadi saya menghimbau untuk Anda ya, hati-hati ya berbelanja di JDID. Saya tidak menjelekkan aplikasi JDID. Saya berterima kasih kepada JDID, adanya JDID uang saya jadi selamat ya. Tapi Anda harus perbaiki sistem keamanan Anda lebih bagus lagi ya, karena banyak yang memanfaatkan keadaan ya. Karena sering gampang sekali akun itu bisa dijebol ya dengan kode OTP, WhatsApp, mengaku dari kurir nih. Anda coba cari di Google Chrome nih. Saya searchingkan penipuan JDID. Banyak banget, bro. Tuh, modus phishing ya. Saya ini mau kena phishing nih. Tuh, hati-hati modus penipuan mengatasnamakan JDID. Pokoknya banyak deh. Tuh, ini ada pokoknya hati-hati nomor penipuan mengatasnamakan JDID segala macam. Pokoknya saya juga dengar cerita-cerita orang yang sudah kena, duitnya tidak bisa dibalikan ya. Tidak bisa dikembalikan uangnya. Nah, ini juga tuh dari ada orang beli handphone Global Phone, selamat pagi Kak Yup. Nah, barang Anda segera kami persilakan login. Nah, ini penipuan dari Google nih, foto-foto dari Google. Anda cari sendiri deh, banyak sekali loh. Modusnya adalah sama. Ini di tahun 2020 nih kalau nggak salah. Sampai sekarang tahun 2021 tidak diberesin gitu loh. Jadi bukannya cepet-cepet diberesin gitu ya. Tuh, ini juga nih pengembalian dana berhasil, ajukan refund. Jadi banyak sekali penipuan di JDID ya. Intinya adalah link itu ya. Link itu kalau udah diklik dan Anda masukkan kode OTP, istilahnya akun Anda udah bakal kena bajak deh. Tuh ya. Sistemnya adalah penipuan pakai link, Anda klik, pasti handphone Anda diserang kode OTP. Ya. Ini sudah lama tapi nggak diberes-beresin gitu loh. Nggak diberes-beresin oleh JDID. Jadi tuh, transaksi JDID.com, resinya dikasih, cegah penipuan internet mengataskan nama JDID. Memang JDID juga memberikan edukasi terus-terusan, tapi mereka tidak bisa membereskan gitu. Masih ada aja loh. Sekarang 2021 tanggal berapa hari ini? Tanggal 20 ya. Bulan Juli ya, di PPKM level 4 nih ya. Masih belum beres juga, bro. Masalah begini, banyak sekali penipuan ya. Pokoknya inti penipuan link dan kode OTP itu ya. Bahaya banget ini JDID. Jadi tuh, cek pengiriman JDID Webly. Anda klik ini, tuh modus penipuan ya. Anda klik ini pasti akun Anda kebajak. Duit Anda pasti dicairkan oleh mereka. Nah, kalau duit Anda sudah dicairkan oleh mereka, pihak JDID nggak mau tanggung jawab. Kenapa? Karena udah dianggap clear. Ya. Bahaya banget ini makanya. Jadi ini saya share pengalaman saya di berbelanja di JDID. Jadi buat Anda harap berhati-hati ya. Tuh, dia bisa melalui WhatsApp ya. Cek pengiriman JDID, tinggal klik pakai akun Anda. Itu adalah modus phishing tuh. Sama seperti saya. Ya, mohon maaf nanti apa-apa. Tuh. Pesanan nomor ini dibatalkan karena kendala pengiriman, terus Anda suruh order ulang, klik lagi di link itu apa. Pokoknya intinya antara link dan kode OTP lah, bahaya banget itu ya. Jadi jangan sampai Anda kena tipu. Dan soal oksigen concentrator ini memang ya, saya sedang mencari. Banyak juga penipuan ya dengan PO ya. Hati-hati buat Anda ya, karena saya juga sudah order tabung oksigen di Shopee, nggak dikirim dan si sellernya diblokir. Nggak tahu kenapa diblokir, tapi duit saya dibalikin. Jadi terindikasi penipuan ya. Hati-hati, yang namanya oksigen sekarang harganya mahal.